Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Salam. Sore Pak. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Bagaimana hari ini? Masih semangat untuk belajar? Masih Pak ya? Ya anak-anak, eh, sebelum kita mulai untuk kegiatan belajar hari ini, angka baiknya kita berdoa dulu ya. Kira-kira siapa ya yang hari ini akan berdoa? Oh ya Aldi, Aldi silakan pimpin doanya. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya Bapak absen dulu ya. Kira-kira ini siapa yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua, tapi alangkah baiknya kalian kan seperti biasa kita di absen melalui CBT ya, CBT SMK ya. Jangan lupa. Nah ini kalian absen di sini ya, absennya. Nah absen jangan lupa nanti kalau kalian telat itu ada di sini ada keterangan telat atau gimana ya. Jadi untuk absensi ini wajib kalian harus absensi di CBT ya. Jadi untuk di Zoom Bapak lihat di sini kalian sudah hadir semua ya. Tapi untuk di CBT-nya jangan lupa ini harus diisi. Ini wajib karena ini recordnya by system ya. Jadi kalau kalian telat itu ada di sini telat ya. Jangan sampai telat sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan di WA group ya. Seperti itu. Nah, baik. Untuk sebelum memulai Bapak mau nanya dulu ya. Kira-kira kalian masih ingat nggak materi minggu kemarin? Sebelum pertemuan sekarang. Masih Pak, saya masih ingat itu memahami tentang konsep SQL dan mengoperasikan SQL Pak. Ya betul, bagus sekali. Ya ternyata kalian masih ingat. Nah, untuk sekarang kita akan membahas ini ya, menerapkan record, terus membuat record tabel dan fill ini kompetensinya, dan untuk indikatornya ini menganalisis tentang fill, record tabel, dan basis data ya. Terus merancang basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel, membuat basis data yang terdiri dari beberapa tabel, dan untuk tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan ya bisa menulis perintah SQL dalam jendela SQL View dengan benar. Terus yang kedua itu kalian bisa menjalankan perintah SQL dalam jendela SQL dengan tepat. Dan yang terakhir itu kalian dapat memperbaiki kesalahan perintah SQL dengan baik ya. Nah seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang tidak dimengerti gitu? Mengerti Pak? Ya baik, kita lanjutkan saja ya. Sebelumnya kalian pernah mencoba membuka Microsoft Access? Belum? Belum Pak. Kenapa? Kurang familiar Pak, biasanya pakai Word, Excel, dan PowerPoint Pak. Nah, itulah ya. Di sini Bapak akan sedikit mengilas ya Microsoft Access ini karena kita udah ada bawaan dari Microsoft dan jarang dipakai ya. Sayang sekali. Nah, Microsoft Access ini salah satu perangkat lunak yang tergolong relational database management system ya. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Pak saya tahu Pak, Microsoft ini RDBMS itu adalah aplikasi untuk mengolah database ya Pak. Nah betul, bagus bagus. Ya benar. Ya RDBMS ini untuk mengolah database ya atau basis data. Salah satunya ini adalah Microsoft ya. Nah, dan banyak lagi selain ini ya. Dan kalian juga minggu kemarin sudah dikasih tahu apa saja. Nah ya perangkat Microsoft ini banyak menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan pengolahan database ya. Di sini ada fasilitasnya misalnya bisa menyortir, mengatur data, terus dapat membuat tabel, terus membuat query ya, form, report, paste, dan banyak lagi ya. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada fungsi atau kegunaan
Microsoft Access ya. Ini salah satunya membuat database yang akan kita bahas hari ini ya. Yang lainnya ini ada membuat aplikasi ya. Jadi di Microsoft Access ini kalian bisa membuat aplikasi ya. Aplikasi yang kecil-kecil juga bisa. Jadi untuk belajar, jadi database-nya sekalian bikin di sini di Microsoft Access, terus nanti kalian bikin aplikasinya di Microsoft Access ya, seperti itu. Ya Pak, ngerti Pak. Nah, terus lanjut di sini ya, lihat di sini di membuat akses itu database ya. Di sini objeknya itu ada tabel, ada query, ada form, ada report. Nah, ini yang 4 ini ya, yang akan kita yang ada database ini. Ini fungsinya nih ya. Tabel ini merupakan tempat atau sarana menyimpan data ya. Jadi data-data ini disimpan di tabel. Misalnya gini. Data nama siswa ya, data siswa. Di situ ada nama, ada kelas, terus ada alamat, ada NIS misalnya, ada nomor HP. Nah, seperti itu. Jadi tabel ini fungsinya seperti itu. Jadi tempat berkumpulnya data-data. Ini tabel ya. Mengerti? Ya Pak, paham Pak. Nah, terus ada query. Query ini biasanya untuk menyaring data dengan berbagai kriteria dan urutan yang diinginkan ya. Jadi data itu ada tipe datanya ya, seperti yang kemarin kita bahas tipe data dapat itu. Nah, di query ini tipe datanya kita akan munculkan. Tipe datanya apa? Misalnya kalau nama ini chart ya, karakter gitu. Kalau misalnya NIS apa nih? Nah, ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, terus di Microsoft Access itu juga ada nih tipe data yang ada di Microsoft Access ya. Itu ada teks. Teks ini tipe datanya biasanya dalam bentuk karakter ya. Panjang karakternya ini sampai 255 karakter ya kalau di teks. Terus ada lagi memo. Memo ini tipe data yang bisa menyimpan karakter juga, tapi ini tipe datanya sangat besar ya. 65.535 karakter kalau diakses. Ya, terus ada number. Number itu biasanya untuk number ya, kayak misalnya nomor HP dan sebagainya ya. Pokoknya yang bernumber itu pakai number jenis tipe datanya. Nah, terus ada date atau time. Ini misalnya dengan waktu ya. Misalnya tanggal lahir. Nah, seperti ini jam berapa ya. Terus di sini ada currency. Nah, kalau currency ini pasti kalian suka dengar ya. Kalau buka Excel gitu. Nah, currency ini biasanya dipakai untuk nominal uang biasanya ya, biasanya gitu. Terus ada auto number. Nah ya, kalau auto number ini tipe datanya digunakan untuk memberikan penomoran secara otomatis ya. Jadi otomatis mana-mana angkanya otomatis, misalnya urutan nomor 1 sampai 10, nah, otomatis dia akan mengurut seperti itu ya. Nah itu sampai sini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oh ya baik. Nah ya, jadi kalau misalnya untuk auto number ini kalian biasanya pakai untuk di nomor NIS. Kalau misalnya NIS-nya secara berurutan ya, pakai itu seperti itu. Nah lanjut, ada yang tanyakan lagi? Oh tidak ada ya. Nah lihat, selanjutnya ada yes ya. Di sini yes ini tipe datanya ini berisikan data yes atau no. Biasanya untuk pemilihan ya. Kalau kalian belajar di algoritma itu ada decision ya, atau misalnya pemilihan antara yes dan no. Misalnya gini, apakah kalian berumur 17 tahun? Misalnya pemilihan datanya iya, berarti kalian yes. Nah, ya, kalau tidak no, itu akan otomatis nanti di pemilihan. Misalnya kalau umur 17 tahun itu boleh masuk ke bioskop ya. Kalau 17 ke bawah itu tidak boleh. Nah, itu no. Biasanya dipakai untuk bolehan ya. Anak-anak ya, Pak. Nah, selanjutnya ini ada oleh objek ya. Oleh objek ini tipe datanya dapat memuat gambar ya. Gambar, terus grafis, video, terus suara ya. Itu biasanya pakai oleh objek ya. Terus ada lagi di sini hyperlink ya. Hyperlink ini biasanya alamat URL. URL apa? Ya, betul, bagus ya. URL itu contohnya seperti apa? Nah, contohnya web ya, misalnya alamat web, alamat YouTube ya, itu seperti itu hyperlink namanya ya. Terus misalnya, terus lanjut ini yang 10, ini ada lookup wizard ya. Jadi lookup wizard ini tipe datanya ini untuk menampilkan data dari tabel lain ya. Misalnya dari tabel kita udah membuat tabel, akan dibuka di tabel yang lain. Nah, ini untuk menggunakan lookup wizard ya.
Next selanjutnya ya. Nah, ini lihat ada kita lihat menu Microsoft Access. Kita langsung aja buka Microsoft Access-nya ya. Nah, ini di sini ada. Kita klik aja Microsoft Access. Nah, ya. Nah, ini mengakses di sini ya. Nah, di akses ini kalian akan lihat ya. Di sini kalau misalnya buka pertama kali lihat buka ini ada misalnya di sini ada blank database ya, custom web, asset tracking, contact ya. Tapi kita akan menggunakan di sini di database ya. Nanti kita buka. Sebelumnya kita lihat lagi untuk presentasinya. Nah ya. Jadi di sini ada file ya. File ini, nah ini memuat apa aja Pak? Nah kita lihat, nih kita tes ya. Nah ini ada file. Di dalam file itu ada new, open, save as, print ya. Seperti biasa ada close, account, option ya. Ini Bapak tidak akan bahas karena kalian sudah pada mengerti ya. Ya Pak, karena kalian anak teknik, betul ya. Anak teknik. Masih ada yang tidak paham dengan menu-menu ini? Tidak Pak, sudah paham semua. Nah, betul. Pasti jangan malu-maluin ya anak teknik tapi tidak tahu menu-menu ini untuk apa ya. Ini udah menu standar ya. Jangankan anak teknik, anak yang bukan teknik juga pada tahu semua ini ya. Nah, ini kalian udah paham nih new, open, save. Nah, lihat. Terus ada apa lagi Pak? Nah, nih lihat di sini ada home ya. Di home ini kalian akan lihat nih ada paste, cut, copy ya, format pointer ya, sending, descending. Nah, ini menu-menu yang sudah tidak asing lagi buat kalian. Kenapa? Karena di Word ada ya. Di apalagi Excel ada ya. Ya, seperti itu. Nah, ini udah tidak asing. Ada lagi apa lagi? Ada create ya. Nah, di sini di create ini nanti akan kalian di sini kalian akan membuat ya, membuat database itu di sini atau basis data itu di sini ya. Di sini ada tabel desain, ada SharePoint list ya, ada query wizard, query design, terus ada form design dan seterusnya ya. Nah, ini kalian minggu kemarin udah Bapak terangin ya mengenai tabel itu apa ya, tabel desain, terus mengenai query apa ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada eksternal data ya. Eksternal data ini biasanya kita kalau mau masukkan data dari luar ya, selain dari akses juga bisa. Misalnya dari Excel ya, kita masukkan ke sini bisa. Terus dari database yang lain ya, misalnya dari SQL atau misalnya dari apa lagi? Ada yang tahu? Ya Pak, apa Pak? Ya, ini database apa lagi yang selain ini? SQL Pak. Terus apalagi Pak ya? Ya itu ya. Jadi bagus kalian udah mulai sedikit paham ya. Jadi RDBMS ini banyak ya. Jadi salah satunya diakses ya. Nah ini untuk membuat text file, terus XML ya. Ini kita akan dari eksternal data kita akan masukkan ke sini. Terus selanjutnya apa? Nah ini database tool ya. Biasanya itu untuk meran ya, untuk apa relation ya. Minggu kemarin udah dibahas relation itu hubungan tabel dengan tabel yang lain ya. Misalnya di sini ada tabel siswa ya. Terus di sini ada tabel guru ya. Terus ada tabel mata pelajaran misalnya. Nah, ini akan digabungkan pakai relation ya, seperti itu. Misalnya one to money, money to money, atau misalnya money to one ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya seperti itu. Terus ada fill ya. Nah, ini fill ini adalah ya, kalian sudah tahu ya, sudah jelaskan. Ya Pak, baik Pak. Nah, masih tahu kan ya fungsi fill. Nah, seperti itu betul. Nah, terus ada sini ada tabel ya, before change ya, sebelum dirubah itu tabel propertiesnya kayak gini, ada lagi relationnya seperti ini. Nah, itu untuk menu-menunya seperti itu ya. Nah, selanjutnya apalagi kita akan mencoba ya. Di sini ada membuat database ya. Ya, kita bikin sederhana aja, misalnya bikin tabel pegawai ya. Kita akan buat tabel pegawai. Nah, lihat, untuk membuat tabel pegawai ini kalian pertama-tama buka ya aksesnya. Nah, seperti ini. Ya, Pak. Ya, sekarang kalian buka di komputer masing-masing ya sambil mengikutin ini untuk apa? Menambah keterampilan kalian ya. Lihatin sambil ngikutin. Kita lihat